Halo ibu-ibu, selamat sore ibu-ibu berdua, Ibu Adriana, Ibu Rista. Selamat sore Pak Ade. Salam dan bahagia Bu ya. Bagaimana kabar hari ini Bu? Baik Pak. Biasa baik Pak. Ya, baik. Tidak terasa kita udah masuk di penghujung paket modul ya. Dari keseluruhan modul, kita ini di penghujung modul 3.3, artinya kalau dilihat inilah modul ke-10. Karena di modul 1 itu ada 4, 1 sampai 4, di modul 2 ada 3, berarti sudah 7. Kemudian di modul 3 ada 3, berarti 10. Nah, hari ini kita satu kelompok ibu-ibu. Kita kalau nggak salah di kelompok 2 ya. Hari ini kita melakukan diskusi rukol mandiri terkait tugas di ruang diskusi ya, terkait pengelolaan program berdampak pada murid ya. Boleh sebelum kita mulai, supaya kegiatan diskusi kita ini bisa lebih bermakna, mungkin kita bisa awali dengan doa ya. Ada yang berkenan dari ibu-ibu memimpin kita dalam doa, dalam hati saja pun bisa. Mohon izin, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ruang kolaborasi diskusi kelompok kita awali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ibu Rista sudah memimpin kita dalam doa. Jadi izin saya memandu kegiatan diskusi kita ya ibu-ibu ya. Saya izin share dulu. Bagaimana, sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah baik, ini ruang kolaborasi modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid ya. Kita sesi forum diskusi. Ini identitas modul ibu-ibu berdua. Kita paket 3, modul 3.3 pengelolaan program berdampak pada murid. Sesi pembelajaran ruang kolaborasi diskusi. Ya seharusnya jumlah jam pembelajarannya 90 menit ya, mungkin di layar 3 jam, tapi kita hanya 90 menit atau 2 JP. Fasilitator pemandu kita Ibu Niki, tetapi di sini kita sesuai dengan petunjuk kita berdiskusi mandiri. Jadi masing-masing kita ini menjadi fasilitator bagi diri sendiri dan bagi rekan. Capaian pembelajaran yaitu guru penggerak merencanakan, kemudian menginisiasi dan mengorganisir kerangka program pengembangan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid berbasis data dan bukti. Capaian umum dari modul ini ada 3, di mana calon guru penggerak menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Yang kedua, calon guru penggerak mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Dan yang ketiga, calon guru penggerak menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Kemudian capaian khusus dari modul ini, yang pertama, membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan pertama suara, kemudian yang kedua pilihan, dan yang ketiga kepemilikan murid. Selanjutnya mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Nah, mungkin kalau di kita tidak ada lagi ya mempresentasikan, kita hanya mendiskusikan nanti, kemudian hasil diskusi ini kita rangkum, kemudian kita finalkan dia menggunakan media, bisa dalam bentuk Canva atau slide nanti. Kemudian untuk kita unggah ke channel YouTube masing-masing, linknya yang akan kita sematkan di LMS ibu-ibu.
Saya lanjut. Sampai di sini udah jelas ya? Jelas Pak Ade. Saya lanjut. Nah, ini agenda kita. Sederhana sekali. Agenda kita hanya ada 3. Pertama, pembukaan sedang berlangsung. Kemudian aktivitas diskusi kelompok. Dan inilah inti dari diskusi kita hari ini. Dan nanti penutup. Jadi agenda kita hanya ada 3 agenda, Ibu. Nah, skenario pembelajaran kita yang di pembuka itu, yang pertama ada salam pembuka. Ya, sudahlah berlangsung tadi, kita di awal saling sapa tadi, menanyakan kabar ya. Kemudian menyampaikan capaian pembelajaran tadi sudah. Kemudian menyampaikan skenario pembelajaran sedang berlangsung, skenario pembelajaran, dan kesepakatan kelas. Kemudian di kedua, sesi diskusi. Yang pertama diskusi kelompok. Seharusnya di masing-masing bor ini, dan inilah bor kita mandiri, membuat bor sendiri dan diskusi mandiri. Diskusi kita ini nanti kurang lebih kita akan memaksimalkan waktu 75 menit. Selanjutnya di penutup, salam penutup, dan mungkin kita foto-foto bersama. Saya harap nanti mungkin Ibu Rista lah bisa ya nanti untuk timekeeper kita dan untuk dokumentasi. Baik, siap Pak Ade. Nah, kemudian di pembuka sedang dan sudah berlangsung dan sedang ya. Ini tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya pertama, calon guru penggerak dapat membuat gambaran umum sebuah program atau kegiatan sekolah yang mempromosikan itu tadi suara, pilihan, dan kepemilikan murid secara berkelompok. Kemudian yang kedua, calon guru penggerak mempresentasikan hasil kerja kelompok kepada kelompok lain dan saling memberikan umpan balik. Kalau di kita mungkin seperti tadi, kita tidak ada lagi presentasi kelompok, tetapi kita akan mengunggah di channel YouTube masing-masing dan linknya yang akan kita sematkan di LMS kita masing-masing. Kesepakatan belajar kita ada 6, Ibu-Ibu. Yang pertama, seluruh peserta dari kita bertiga ini memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, kita saling berpikir terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, jika ada satu peserta di antara kita bertiga berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Dan kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya yakin ibu-ibu berdua ini gembira, sedang happy-happy ya. Kita sebelum lanjut, bagaimana dengan kesepakatan ini? Saya minta emoji dulu, ibu-ibu, kalau kita sepakat. Belum, Bu. Baik, siap Pak. Oke, setuju ya, Ibu Adrian udah kasih jempol ya. Berarti saya teruskan. Nah, aktivitas sesi diskusi kita, panduan diskusi kelompok ibu-ibu. Yang pertama, Bapak Ibu akan dibagi dalam kelompok diskusi yang terdiri dari yang 4 atau 5 orang, 3 pun boleh lah. Seperti kita ini sudah dibagi oleh Ibu Fasil pemandu. Kemudian kita tergabung di kelompok 2 ya, kelompok 2. Yang kedua, silakan menentukan jenis kegiatan atau program sekolah yang ingin dikembangkan. Bisa bersifat intrakurikuler, bisa juga dalam bentuk co-kurikuler, ataupun dalam bentuk ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga, tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Nah, nanti kita sepakati apakah kan dari kita masing-masing beda unit ya, seperti saya kan SMK ya. Dari ibu-ibu nanti apakah kalau di SMK itu dia mengenal kelas 10, 11, dan 12. Jadi lanjutan ya. Kalau di SD kelas 1 sampai kelas 6. SMP berarti lanjutan ya. 7, 8, dan 9. Nanti kita fokus di situ. Kemudian yang keempat, lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Jadi ada 7 lingkungan yang mampu atau bisa mendukung kepemimpinan murid ini. Nah, dari ke-7 ini nanti kita lihat
tentu tidak semua, sesuai dengan bentuk dan jenis program dan seperti apa lingkungan yang lebih pas terhadap kegiatan program itu. Kemudian diskusikanlah bersama kelompok. Jadi kita akan berdiskusi nanti, kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara sosial, secara positif, arif, dan bijaksana. Selanjutnya, membuat ringkasan umum program atau kegiatan yang dibuat, serta judul, kemudian deskripsi singkat. Jadi ada judul kegiatannya apa, kemudian ada gambaran singkat mengenai kegiatan itu, kemudian tujuannya ada, kemudian alasan pemilihan program. Misalnya program ini kita sepakati kita munculkan karena alasannya apa, ini kita sepakati. Kemudian yang ketujuh, membuat diagram Y. Diagram Y, tandai setiap bagian dari diagram tersebut dengan suara, pilihan, dan kepemimpinan. Jadi ada kolom di situ dibagi tiga sehingga dia membentuk huruf Y di tengah. Dia dibagi tiga, satu bagian itu kolom untuk suara, satu bagian untuk pemilihan, dan satu bagian untuk kepemimpinan. Di setiap bagian silakan tulis bagaimana strategi yang akan Bapak Ibu pilih untuk mendorong suara, pilihan, kepemimpinan terkait dengan program yang akan kita buat ini, Ibu. Kemudian selanjutnya deskripsikan program yang telah Bapak Ibu buat dalam bentuk narasi, jadi bisa ketikan atau dalam bentuk PPT atau dalam bentuk paragraf atau bentuk media lain yang kita pilih. Yang 9, agar Bapak Ibu dapat lebih bebas, kreatif, dan inovatif dalam menuangkan gagasan, tidak perlu memikirkan aspek teknis pembuatan program karena tahapan ini masih dalam bentuk gagasan. Berarti kita sifatnya rancangan ya, gitu. Jadi kita nggak masuk sampai ke teknisnya gitu. Nah, kemudian kalaupun kita masuk ke teknisnya mungkin itu bonus tersendiri ya, tapi paling yang diharapkan ya kita ke tahap gagasan aja pun udah cukup ya, karena mungkin di situ ya rubriknya. Dan yang ke-10, unggahlah hasil kerja kelompok Bapak Ibu di LMS, kemudian dipresentasikan. Nah, kalau kita mungkin di 10 ini agak beda ya, mungkin kita lebih condongnya ke unggah ke channel YouTube, nanti linknya yang akan kita sematkan di LMS. Nah, penutup. Jadi kurang lebih itu ibu-ibu berdua skenario dari kegiatan diskusi kita hari ini. Sekarang saya izin turun dulu sebentar. Nah, supaya terarah, kan kita membuat satu program. Kita memilih satu program dari masing-masing kita bertiga. Nah, mungkin kita bisa cerita dulu nih terkait profil dari masing-masing sekolah kita. Nanti setelah kita bertiga sudah menyampaikan profil dari masing-masing sekolah kita, kemudian kita baru bisa sepakati apa kira-kira sekolah mana ya, kegiatan mana yang akan kita pilih untuk bisa kita jadikan sebagai hasil dari diskusi kita. Saya lempar ke ibu-ibu berdua, ada tanggapan mungkin? Ya, Pak, bisa saya duluan mengemukakan profil sekolah. Nanti mungkin bergilir. Boleh Bu. Berarti Ibu Adriana dulu yang pertama, setelah itu baru Ibu Rista ya. Nanti boleh, saya terakhir. Pak Adi juga boleh, kedua, saya yang terakhir, Pak. Oh gitu ya, boleh. Oke. Berarti saya yang kedua. Berarti Ibu Adriana dulu yang pertama. Silakan Ibu Adriana. Kayaknya sepertinya yang tua dulu ya Pak Ade ya. Nggak sopan kalau yang muda dulu kan. Benar sekali Bu Adri. Gilirannya nggak enak, tua dulu nih. Bercanda ya Pak Ade biar nggak kaku kali ya. Oke, jadi ibu-ibu, saya berasal dari SMA Negeri 1 Serampah. Kemudian ini kita kaitkan dengan modul 3.2 sekalian ya Bapak Ibu. Kemudian sekolah saya SMA Negeri 1 Serampah
berada di pusat kota kabupaten Serdang Bedage. Nah, Bapak Ibu, jadi dengan pusat pemerintahan seperti kantor bupati itu jaraknya itu paling sekitar 2 kilo. Nah, jadinya itulah sekolah kami. Kemudian murid kami itu 876, Bapak Ibu. Luas sekolah kami itu 1 hektar lebih, 1,2 hektar. Nah, itulah aset yang dimiliki dari sekolah kami lah kan Bu, Bapak. Kemudian kegiatan yang dilakukan di sekolah kami itu ada beberapa kegiatan Bu. Seperti kalau intra sudahlah secara keseluruhan kita intra. Kemudian untuk co-kurikuler kami ada beberapa kegiatan seperti misalnya literasi otomatis ya Bapak Ibu itu setiap minggu 1 hari di jam sebelum masuk kelas 15 menit sebelum masuk kelas itu pada saat apel itu dilakukan literasi. Kemudian ada pekan seni kelas di hari Rabu, literasi di hari Kamis, dan yang terakhir kokurikulernya itu senam bersama di hari Sabtu. Itu kegiatan kokurikuler, mungkin bisa diambil dari situ ya Ibu. Kemudian di sekolah kami ada juga kayak seperti saya, kebetulan ada kawan di Unimed, di fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, terutama biologi. Bapak dosen, kebetulan dia kepala lab juga di sana. Dia pernah bicara-bicara sama saya, sebetulnya kejadiannya sudah lama dan itu kami lakukan setiap tahun sih Bu. Kami itu kelas saya terutama kan materinya itu mengenai sistem tubuh pada manusia. Di situ kami menggunakan mikroskop, kami melihat jaringan. Nah, saya setiap tahun akan membawa anak-anak ke Unimed, ke Unimed, kemudian beberapa kelas. Kalau dulu IPA, waktu kurikulum 13, IPA yang saya bawa. Dari laboratorium biologi, kami ke perpustakaan digital. Karena digadang-gadang kan yang paling baik perpustakaan digital untuk Sumatera itu kan di Unimed. Kemudian itu yang kawan saya sejarah juga seperti itu Bu, melakukan co-kurikuler di beberapa museum untuk memperdalam kecintaan peserta didik pada budaya daerah, terutama budaya Batak. Tahun mereka budaya Karo, tahun lalu budaya Toba, Batak Toba. Nah, seperti itu. Itu untuk yang co-kurikuler, yang intra sudah co-kurikuler. Kemudian yang ekstrakurikuler, Bu, setiap hari itu ada jadwal. Pramuka tidak salah saya di hari Selasa, kalau Senin kosong. Senin olahraga, atletik, Selasa pramuka dengan PMR, hari Rabu itu enggak salah saya voli, Ibu. Kemudian ada paskib dan pokoknya dari Senin sampai Jumat itu full kegiatan ekskulnya kecuali Sabtu. Karena Sabtu permintaan orang tua, mana tahu murid itu mau pergi keluar kota. Jadi pulang sekolah Sabtu, guru-guru juga sepertinya keberatan untuk ekskul di hari Sabtu, gitu Bu. Jadi itulah kegiatan di sekolah kami. Untuk sumber dananya pelatihnya itu sebagian dari komite, sebagian dari dana BOS. Kalau pelatihnya itu berasal dari luar seperti PMR dan Paskib, itu pelatihnya dari luar, Bu, itu kita bisa menggunakan dana BOS. Tetapi untuk pelatih yang dari dalam seperti seni tari, itu kebetulan ada guru kami yang bisa mengajarkan itu honorernya dari komite. Karena kan tidak bisa dana BOS kalau anggota sendiri. Itulah Bapak Ibu bayangan kegiatan di sekolah saya. Mana tahu ada yang tertarik, kan kita jualan ini. Mana tahu nanti bisa. Oke, silakan selanjutnya.
Luar biasa ya Bu Adri, Eh, ya, program-programnya. ya seperti inilah Bu, bungkus kado, kadang bungkusnya itu cantik, kalau pelaksanaan di lapangan kadang ada beberapa kendala biasa lah. Iya, biasa. Wah, luar biasa nih profil sekolahnya Bu Adri ya. Itu SMA tadi Bu ya? SMA Negeri 1 Serampa, Pak. Serampang ya. Berarti artinya sudah seperti udah ada kerjasama dengan Unimed ya? Kegiatan. Khusus untuk saya, Pak, Iya ya, yang untuk biologi. bidang studi biologi, karena kebetulan untuk bidang studi lainnya di Unimed itu kayak fisika, kimia, mereka belum mulai. Kalau saya sebelum COVID udah 3 kali saya kerjasama, sesudah COVID 2 kali rencana semester ini saya dan anak-anak berangkat. Oke, kita beri plus dulu buat Ibu Adri. Terima kasih. Ya, sekarang giliran siapa nih? Giliran saya ya. Yalah, Oke, Pak Ade. giliran saya, baik. Izin ya, ibu-ibu berdua saya akan memperkenalkan profil sekolah saya. Pertama, saya ini mengajar di SMK Negeri 1 Hilis Rangkai. Letak sekolah ini berada di Kecamatan Hilis Rangkai, Desa Hilizia. Tepatnya kalau dari Kota Gunung Stoli itu berjarak 21,5 km. Wow. Ya, dari Kota Gunung Stoli. Nah, di sekolah saya ini ada 3 jurusan, ibu-ibu. Ada jurusan TKP, kalau dulu dia bangunan ya, BKP. Sekarang karena di kurikulum Merdeka ada transformasi nama ya. Jadi TKP, Teknik Konstruksi dan Perumahan. Kalau dulu dia itu identik dengan anak STM jurusan bangunan lah kalau dulu. Nah, kemudian ada jurusan perkantoran, administrasi perkantoran, yang sekarang berubah nama menjadi manajemen perkantoran, MP. Nah, kalau dulu dia mungkin identiknya anak-anak SMEA ya. Kalau zaman-zaman kita dulu itu anak-anak SMEA. Sekarang perkantoran. Kemudian jurusan pertanian. Ada jurusan pertanian, agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Rombel di sekolah saya ada 16 rombel. Kemudian jumlah siswa itu tidak banyak ya. Sekitaran 450 lebih lah siswanya itu. Secara keseluruhan dari kelas 10 sampai di kelas 12. Kalau di kelas 10 untuk jurusan TKP tadi, Teknik Konstruksi dan Perumahan, itu hanya 1 kelas. Kemudian kalau jurusan manajemen perkantoran itu ada 3 kelas. Kemudian kalau di jurusan pertanian ada 1 kelas. Nah, kemudian kalau di kelas 11-nya itu jurusan TKP-nya ada 2 kelas. Kalau pertaniannya ada 1 kelas, dan kalau perkantorannya ada 3 kelas. Kemudian kalau untuk di kelas 12-nya itu jurusan bangunannya ada 2 kelas, jadi ada TKP 1, TKP 2. Kemudian kalau pertanian ada 1 kelas, dan jurusan perkantorannya ada 3 kelas. Jadi ada perkantoran 1, 12 perkantoran 1, 12 perkantoran 2, kemudian 12 perkantoran 3. Jadi kami dibawahi 3 kaprodi ya, 3 jurusan, karena ada 3 jurusan di sekolah. PKS itu sekolah itu ada 3 di sekolah kami. Ada kurikulum, kemudian ada kesiswaan, dan ada sarana dan prasarana. Nah, fasilitas yang kami miliki itu ada perpustakaan. Nah, tapi masih perpustakaan yang ini ya, konvensional ya, nggak digital ya. Di sekolah belum ada perpustakaan digital, jadi masih bersifat perpustakaan yang seperti biasa yang konvensional, yang buku-buku disusun di rak itu. Kemudian ada lab komputer, ada lab khusus jurusan gambar teknik ada, tapi dia masih belum
belum menggunakan digital ya, belum pakai AutoCAD, dia meja gambar. Ini menggunakan meja gambar, jadi menggambar manual. Laboratorium komputer khusus pengaturan ada. Kemudian ada semacam apa itu ya, the greenhouse ya, untuk di jurusan pertanian ya, untuk rumah pembibitan ya. Itu ada rumah pembibitan. Nah, kalau luas sekolah, saya nggak paham sekali ya luas sekolah seberapa, tapi kalau saya lihat tidak kurang dari 1 hektar lah sekolah, luas sekolah itu ada. Nah, di sekolah ada beberapa kegiatan, misalnya seperti yang bisa saya bagikan itu ada kegiatan pramuka. Jadi pramuka juga melakukan persami, perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian di sekolah kita juga ada sanggar. Nah, di sekolah kita ini ada sanggar, ada 2. Ada sanggar tari Skapur Siri. Karena biasanya saya sedikit ya, cerita sedikit, kalau di Nias ini kan, itu identik itu simbolis penghormatan yang tertinggi itu adalah Skapur Siri. Simbolis penghormatan, kalau ada orang yang dituakan, atau dihormati, maka simbolis penghormatan tertinggi itu adalah Skapur Siri. Jadi sekarang sudah dimodifikasi dalam bentuk tarian Skapur Siri, dan itu ada sanggarnya di sekolah. Kemudian satu lagi ada sanggar Baluse. Mungkin baru dengar ya kata Baluse ya. Betul Pak. Kalau Baluse ini, jadi dia itu tari perang. Jadi ada perisai, ada tombak, atau perisai kemudian pedang. Jadi kebetulan Nias ini ada budaya tari perang. Jadi yang mirip-mirip dengan Nias ini kalau budaya tari perang. Nias, kemudian Kalimantan, kemudian Papua. Ada tari perangnya itu. Nah, kalau Nias memang udah lama itu ada tari perangnya. Jadi sekarang dilestarikan lah itu. Dibuatlah sanggar di sekolah, kemudian dilatihlah itu supaya apa, generasi-generasi sekarang ini tahu gitu, oh ini warisan leluhur dulu. Wah, inilah ciri khas leluhur kita dulu, itu tari perang. Jadi itu dikelola melalui sebuah sanggar sekolah. Jadi kemudian kalau kegiatan yang lain di sekolah ada P5 ya. Karena mungkin karena kurikulum mereka juga P5. Nah, di P5 itu kemarin baru selesai suara demokrasi, pemilihan OSIS. Nah, sekarang yang sedang berjalan ini adalah pengolahan sampah. Pengolahan sampah di mana halaman-halaman sekolah itu di sampahnya itu dipilah-pilah, mana sampah yang bisa didaur ulang kembali dan mana sampah yang memang tidak bisa lagi didaur ulang dan harus dihanguskan seperti itu. Selanjutnya di kegiatan OSIS sendiri. Nah, kalau di OSIS ini kan berarti mereka akan menyusun sendiri. Nah, di sini mereka akan merencanakan sendiri apa yang menjadi kegiatan mereka. Mereka juga yang akan mengelola, mengatur manajemennya seperti apa. Guru-guru di sini sebagai pembina hanya mengarahkan murid-murid di program mereka. Kalau di OSIS sendiri yang kemarin saya sharing juga dengan anak-anak di sekolah, itu yang mereka munculkan itu salah satunya. Nah, salah satunya adalah penataan parkir sekolah. Kebetulan di sekolah ini parkir itu yang ada hanya parkir guru dan ada satu parkir untuk siswa, tetapi kapasitasnya itu sudah tidak memadai lagi. Ya, karena terlalu banyak ya kendaraan. Anak-anak zaman sekarang kan udah ke sekolah udah bawa kendaraannya. Nah, biasanya kalau cepat datang ke sekolah pasti dapat lokasi parkir. Tapi kalau misalnya terlambat, itu pasti udah lagi dikejar waktu, udah bel masuk. Mereka pasti asal-asalan meletakkan kendaraannya. Ada yang menghalangi jalan masuk lah, macam-macam. Asal aja diletakkan langsung lari ke kelas gitu. Nah, dari sinilah murid-murid kita di sekolah berpikir, wah kayaknya mungkin ini perlu ditata. Jadi mereka kemarin memunculkan itu penataan parkir sekolah. Jadi ada dibuat tim yang menangani ini, kemudian dijadwalkan dari Senin sampai Sabtu, ada berapa orang, jadi dia reguler.
dia reguler, dan tim ini datang lebih cepat dari biasanya. Nah, datang lebih cepat. Kalau sekolah itu 7.15 sudah apel pagi, kami kebetulan di sekolah itu tiap hari apel ya. Nah, jadi 7.15 sampai 7.30. 7.30 baru belajar seperti biasa. Nah, tim yang menangani ini itu datang lebih awal. Mereka itu datang kemarin waktu saya tanya itu, mereka datang itu 6.30. Jadi 6.30 murid-murid kita sudah di sekolah. Khusus yang pengurus OSIS yang menangani bidang penataan ini, parkir ini. Jadi mereka mengarahkan langsung teman-teman mereka yang lain itu, diarahkan langsung. Karena selama ini, tahulah parkir nggak teratur gitu kan, suka-suka dia. Jadi sekarang udah diarahkan, sudah teratur. Dampak yang bisa saya lihat ya dari program ini, pertama, tadi parkirnya itu sembarangan, jadi sekarang udah enak dia dilihat. Udah tertata rapi gitu. Udah tertata rapi. Berarti kalau kita koneksikan ke materi kita, itu terlihat tuh di kompetensi sosial emosional manajemen diri ya. Berarti mereka sudah mulai bisa memanajemen dirinya dan bisa juga memanajemen orang lain. Kemudian karena program ini dari mereka, maka suara itu ada karena mereka sendiri yang menyuarakan. Kemudian itulah pilihan mereka. Jadi tercermin di sini pilihannya. Kemudian mereka merancang bagaimana strategi eksekusinya di lapangan, dan dari pertemuan-pertemuan mereka itu di situ terlihat kepemilikan mereka. Jadi dari kegiatan ini, kalau saya kaitkan di materi kita mengenai student agency, mungkin salah satu kegiatan ini juga penataan parkir sekolah, mungkin bisa lah ya, bisa juga kita jadikan sebagai salah satu program yang berdampak pada murid yang mengandung unsur kepemimpinan murid. Nah, barangkali itu ya yang bisa saya ceritakan. Oh, satu lagi jumlah guru ya. Jumlah guru di sekolah ada 32. Nah, jumlah guru di sekolah ada 32. Karena ini terkait aset ini, nah, sumber daya manusia. Kebetulan di sekolah itu ada 1 guru penggerak, kemudian ada 2 pengajar praktik, itu termasuk saya sendiri di dalamnya. Kemudian mungkin akan menyusul lagi guru penggerak dan fasilitator setelah ini. Kita aminkan lah. Amin. Ya, jadi mungkin itu juga menjadi sumber daya dari sekolah. Termasuk kalau terkait kearifan lokal, kebetulan sekolah juga itu ada muatan lokal mengenai budaya dan sejarah peradaban Nias. Nah, sumber daya yang dimiliki sekolah di situ ada beberapa tokoh masyarakat juga yang terkadang bisa kita libatkan ya di sekolah dalam periode tertentu untuk menceritakan mengenai budaya-budaya Nias ini. Nah, jadi sekolah juga melakukan kerjasama karena SMK ya. Karena SMK, sekolah juga melakukan kerjasama dengan beberapa dunia industri setiap tahunnya, karena ini terkait kegiatan praktik kerja lapangan. Nah, sebentar lagi ini karena di kurikulum Merdeka, sekarang kan PKL itu di kelas 12 ya. Jadi mungkin ke depan ini 2025 nanti, kami akan merencanakan itu lagi kegiatan. Jadi kurang lebih itu ibu-ibu tentang profil sekolah saya, SMK Negeri 1 Hilis Rangkai yang terletak di Kabupaten Nias, di Provinsi Sumatera Utara. Demikian ibu-ibu saya sampaikan. Plusnya mana ini buat saya? Iya, baru Ini. mau saya upload. Luar biasa profil dari sekolah Bapak Ade. Iya. Ya. Baik, selanjutnya mungkin Ibu Rista ya, Bu Rista bercerita. Silakan. Saya izin off kamera dulu sebentar ya, Ibu-ibu ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Baik, mohon izin Ibu, Pak Ade menyampaikan singkat cerita profil dari sekolah saya. Ya, nama sekolah saya SD Negeri 9 Sigaul Simbolon, Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir.
Sekolah saya ini memiliki luas tanah 1.170 meter bujur sangkar. Lokasinya sedikit sempit. Lapangan kami pun kecil seperti itu, Bun. Jumlah siswa saya itu untuk sekarang 96 orang. Jadi di satu gugus itu sekolah banyak sekali yang berdekatan. Jadi satu gugus ada 5 sekolah, 4 negeri, 1 swasta. Jadi itu juga kendalanya kenapa siswanya sangat minim. Hanya mungkin mudah-mudahan dinas pendidikan, pemerintah bisa membuat program, intinya bagaimanalah tidak terjadi ke depannya lagi sistem cari-cari siswa seperti itu. Karena kami 5 gugus, saya 96, satu sekolah lagi 120, satu sekolah lagi 60, jadi memang agak minim. Sekolahnya yang banyak, siswanya yang sedikit, seperti itu. Jadi jumlah rekan guru saya ada 7 orang, 6 wali kelas, untuk kelas 6, 1 guru agama Kristen. Jadi kebutuhan guru juga masih kurang. Di sekolah kami belum ada guru pendidikan PJOK, belum ada juga guru agama Katolik. Kebetulan Bunda di sekolah tidak ada yang beragama Muslim seperti itu. Iya. Jadi untuk setiap program, untuk sarana prasarana di sekolah saya ada 1 gedung perpustakaan, ada gedung UKS dan 6 ruang kelas, 1 kantor guru, dan 2 rumah dinas sekolah, seperti itu. Lokasinya memang sangat sempit, Bunda. Jadi kalau saya gitu sering foto gitu sempit sekali gitu. Iya. Baru untuk program-program Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir itu membuat program bersama untuk SD dan SMP. Mulai hari Senin dimulai dengan Senin Nasionalisme, di situ kita mengadakan upacara penaikan bendera. Kalau Selasa ada Selasa kreatif, atau di situ diselingi ada kegiatan gasing, sedikit menyampaikan bagaimana kita mempelajari matematika yang gampang, asyik, menyenangkan, seperti itu. Gasing. Iya, gasing. Baru hari Rabu religius, kita mengadakan ibadah. Kamis cinta budaya. Di situ kita melakukan kearifan lokal kita, manortor. Sebelum masuk ke pembelajaran di kelas, kita juga ada budidaya manggadong, memakan ubi. Makan ubi, Bunda, melestarikan makan ubi. No rice, istilahnya no rice, 1 hari tanpa no rice, seperti itu. Sekalian juga mengenalkan kepada anak-anak supaya jangan lupa ubi, seperti itu. Jadi hari Jumat ada Jumat Sehat. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita ada senam kesehatan jasmani. Baru setelah itu sarapan sehat, Bunda. Sarapan sehat, baru dilanjutkan dengan aktivitas gotong royong. Baru kita melakukan pembelajaran. Jadi hari Sabtu ada namanya Sabtu Kreatif English. Di sini sebelum masuk pembelajaran juga kita berkreasi untuk mempelajari bahasa Inggris yang menyenangkan juga, seperti itu. Wah, keren ya, Bu. Iya. Karena daerah wisata itu kali ya, Bu. Iya, daerah wisata, Bunda. Jadi untuk tambahan program-program dari Dinas Pendidikan ini, ada juga sebelum masuk ke dalam kelas dan sesudah mengakhiri jam pulang sekolah, kita ada kegiatan literasi numerasi. Ini dikembalikan bagaimana kekreatifan guru yang masuk di awal mata pelajaran dan di akhir untuk mengkreasikannya untuk melaksanakan kegiatan literasi numerasi, meningkatkan literasi dan numerasi siswa kita, seperti itu. Jadi tambahannya juga setiap Jumat kita ada ibaratnya melatih bakat anak, menampilkan beberapa kelas untuk melatih mental, melakukan pentas seni, seperti itu. 2 aja, mengingat waktu juga kan, Bun. Baru hari Sabtu kita ada kegiatan pramuka.
Itulah untuk program-program sekolah yang ada di sekolah saya. Terkait dengan modul 3.3 ini, saya terkadang bingung Bunda. Sudah banyak programnya. Jadi untuk hasil nyata nanti saya berpikir program apa lagi yang akan saya buat seperti itu, karena kita sudah dipenuhi dengan beberapa program. Mungkin adalah untuk menghemat waktu juga seperti itu. Ditambah di sela-sela kegiatan program setiap hari Senin sampai Sabtu yang ada di sekolah. Saya rasa karena itu ya Bun, apanya nggak seperti SMP SMA gitu luas gitu. Itulah yang menjadi gambaran profil di sekolah saya. Terima kasih. Oh, keren. Apalagi saya tertarik dengan bahasa Inggris itu karena kebetulan Samosir kan daerah wisata ya Bu ya. Ya, Jadi ya, peluang Bunda. kerjanya itu pasti kan lebih besar. Iya Bun. Keren. Bagaimana ini Pak Moderator? Udah kelihatan saya ya di layar ya. Saya sudah open cam sih. Oh, Sudah Pak. sudah Pak. Sudah ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rista. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Rista? Tidak ada, udah cukup Pak. Oke, kita beri applause dulu ya buat Ibu Rista ya. Luar biasa. Terima kasih. Itu English Day ya Bu ya? Satu kreatif English, kita guru bahasa Inggris dipercayakan membuat kekreatifan dia, inovasi dia, bagaimana nggak ada kita kembalikan ke gurunya Pak, semua kita kembalikan ke inovasi gurunya gitu. Bagaimana dia melaksanakan program itu, seperti itu. Ya luar biasa ya. Saya teringat juga tadi kebetulan di sekolah saya, kebetulan saya di sekolah kan kepala perpustakaan ya. Teringat juga dengan program tadi, lupa saya menyampaikan itu English Day khusus hari Rabu, hari inilah nih di perpustakaan. Artinya siapa yang masuk ke perpustakaan meminjam buku tanpa terkecuali bapak, ibu, guru dan murid, komunikasinya dia harus pakai bahasa Inggris. Paling tidak pengantarnya. Tapi kalau mau dicampur-campur boleh, tapi yang penting harus ada diselipkan. PGP saya kebetulan dari Nias Pak. Waktu modul 2 titik berapa, waktu diskusi diselipkannya, dia melakukan program dan diskusi sama kepala sekolah satu hari itu memang berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, walaupun terpatah-patah. Nah seperti itu alasannya, kebetulan dia di daerah mana gitu Pak yang ada ombaknya itu? Oh itu Nias Selatan Bu, Lagundri. Oh gitu ya. Nah, dia karena sering sekali banyak bule, jadi minimal anak-anak itu bisa menjawab kata-kata yang sangat sederhana. Keren sih. Iya, itu kearifan lokal. Iya, itu di Lagundri itu Bu, yang ada lompat batu di Nias Selatan. Kan Nias Kepulauan Nias ini ada 4 kabupaten, 1 kota. Jadi kota Gunung Stoli, kemudian Kabupaten Nias, itulah yang saya. Kemudian Nias Utara, Nias Barat, dan Nias Selatan. Itu. Iya, keren. Jadi kan Bunda, Pak Ade, kebetulan karena CGP yang saya fasilitasi juga Nias Utara, jadi terkadang ingin juga punya kerinduan datang ke Nias, ya kan Bun? Yuk Bu, mana yuk kita berangkat yuk. Oke, mungkin izin saya pandu lagi ya. Saya sudah open cam dan di monitor saya tidak terlihat gitu. Betul. Iya, tidak terlihat Pak Ade. Padahal saya sudah open cam ini. Atau saya off aja ya biar lebih, karena macet-macet juga. Nah baik, selanjutnya setelah kita cerita ya, sharing satu sama lain terkait profil sekolah. Ada kegiatan tadi. Kalau tidak salah tadi yang saya tangkap, di Ibu Adriana itu ada kegiatan studi wisata ya. Wisata edukasi Pak. Kalau orang Unimed yang mengatakan sendiri, tadinya kan study tour, jadi wisata edukasi. Memang mereka wisata edukasi kerjasama dengan Unimed ya. Iya.
kerjasama dengan Unimed itu di jurusan biologi ya, fokusnya di jurusan Ibu ya. Iya. Masuk ke labor, mungkin mereka diperkenalkan teknologi lah kurang lebih seperti itu, kemudian masuk ke perpustakaan digital. Nah, kalau di saya sendiri tadi yang saya sharekan itu salah satunya adalah kegiatan penataan parkir sekolah yang ditangani langsung oleh anak-anak kita melalui wadah organisasi intrasekolah itu, OSIS. Nah, kalau dari Ibu Rista tadi apa ya kegiatan tadi ya? Kalau saya kan Pak Ade tadi meningkatkan literasi numerasi. Oh, literasi numerasi itu ya. Ya. Karena berdasarkan rapor pendidikan juga Pak Ade, yang mana laporan di literasi dan numerasi peserta didik kita masih rendah seperti itu. Oh, karena yang saya tangkap tadi yang makan ubi itu Bu, karena kalau soal kamu saya juga mangga itu, mangga dong Pak Ade. Ya, tapi benar yang disampaikan Pak Ade, saya tertarik juga Bunda dengan program Sekolah Bunda Wisata Edukasi ke Unimed. Ade. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mana tahu dari sekian kita banyak pilihan semuanya bagus kan. Bu Rista punya juga keren gitu kan, Pak Ade juga. Ayo kita pilih dulu biar selesai tugasnya yang mana kita coba. Ya, kalau saya lihat ya, ini nanti gimana lah kesepakatan kita. Kalau dari saya mungkin lebih tertarik juga dengan kegiatan yang dari Ibu Adri itu. Karena kan cakupannya luas ya. Kepemimpinan murid di sana ada, kemudian murid-murid juga diperkenalkan mengenai teknologi. Ya kan? Kalau seperti itu mungkin lebih bagus kita angkat ini untuk jadi bahan diskusi kita. Karena di sana ada lengkap sumber daya di sekolah ada, kemudian siswa juga diperkenalkan mengenai perkembangan teknologi terkini dengan kunjungan tadi kan. Itu bagus menurut saya. Jadi kalau kita sepakat sih, gimana kalau yang ini kita angkat nih, yang Ibu Adriana nih. Iya, benar sekali Pak Ade, saya setuju nih. Ini juga bisa saya berbagi praktikkan, walaupun mungkin siswa saya masih SD ya Bunda, tapi kan memotivasi mereka juga untuk nanti semangat untuk ke tingkat SMP dan SMA. Tapi itu. SD diterima Bu, banyak juga SD juga ya? Iya, di Unimed. Apalagi sekarang Samosir ke Medan kan jalan tol sebentar ya. Iya Bunda. Ya. Benar Pak Ade, kita sepakatin. Boleh, kayaknya Ibu Adri lah. Sayanya aku nggak ditanya ya. Pantang nolak tuh. Pantang nolak, soalnya saya kayaknya lebih tertarik dengan tadi sih sama Bu Manalu punya keren sih gitu. Kalau saya, tapi ya udah kita suara terbanyak aja. Oke. Yeah. Pak Ade, siapa yang akan presentasi? Kita coba untuk presentasi. Mungkin bisa Ibu Adri. Kita menggunakan Word atau kita menggunakan PPT nih Pak? Mana Ibu nyamannya dulu lah, apa-apa. Kayaknya Word aja dulu ya, Ibu Manalu sama Pak Ade ya. Alasannya kenapa kan kita kan yang kita share di unggah tugas hanya link YouTube aja kan? Iya, hanya link YouTube aja. Oke. Saya coba ya Pak untuk membuka Word yang baru. Oke Pak Ade dan Ibu Kepsek. Keren, enak manggilnya nih. Udah, saya buka dulu Word-nya. Oke, awalnya kita tulis apa nih? Judul ya, Bapak Ibu ya? Judul program ya? Judul ya.
Oke. Kita pakai nama Unimed atau bagaimana Pak? Seperti yang Unimed kasih, wisata edukasi, atau kita buat sendiri ini judul programnya? Mungkin wisata. Ibu Manalu, wisata edukasi, judul programnya atau kita buat sendiri? Kalau silakan Bu. Boleh Bunda. Wisata edukasi ke Unimed. Oke, setelah judul, Bapak Ibu, kita ke apa nih? Sepertinya alasan ya Pak. Alasan mengapa kita ngambil program ini? Nggak salah ya Bu? Iya benar Bunda. Bisa, iya. Iya benar ya Pak. Enggak, penjelasan dulu. Wisata edukasi adalah gitu ya, penjelasan mengenai ini. Pengertiannya Bunda, pengertiannya. Iya. Jadi di sini memang sih Bapak Ibu kepemimpinan murid luar biasa di sini, karena kan sebelumnya saya kasih tahu sama anak-anak bagaimana kalau kita memperdalam materi kita dari dunia luar supaya terbuka mata kalian. Saya awalnya seperti itu, saya kasih pilihan apakah kita mau melihat tumbuhan ke beras lagi, tetapi kan tidak maksimal. Saya kasih tahu kebaikan dan keburukannya. Kemudian apakah kita ke USU, yang kalau ke USU kita ke laboratoriumnya, saya bilang gitu kan Bapak Ibu. Kemudian atau ke Unimed, ini. Jadi saya kasih mereka pilihan terlebih dahulu sebelum kami memutuskan adalah program kokurikuler itu ya Bapak Ibu. Iya Bunda, kokurikuler. Oke. Kita coba yang ini aja. Saya punya kebetulan proposal yang lalu, saya coba ya. Nanti kalau sesuai Bapak Ibu, oke. Kalau tidak ya kita ganti. Wisata edukasi adalah program kokurikuler yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap materi pelajaran melalui pengalaman langsung, mengaitkan dengan teori dengan praktek di lapangan, dan memperluas wawasan mereka melalui eksploitasi ke tempat-tempat terkait. Bagaimana, ada mau ditambah Pak Ade atau Ibu Manalu? Saya Sebentar rasa loh. Ya Pak. Pas lah itu kayaknya. Udah, apa ada mau ditambah? Wisata edukasi adalah program kokurikuler di sekolah yang bertujuan gitu ya Pak? Iya Bu, iya. Kokurikuler di sekolah biar ada perbaikan. Program kokurikuler, tapi di kokurikuler kan di sekolah Pak, nggak mungkin di pasar ya kan? Ngelawak ini Pak Ade, ngelawak ini, jadi biar nggak tegang kali. Program kokurikuler yang bertujuan untuk, udahlah ini ya, ada lagi kira-kira? Udah dulu ya. Ringkasan kegiatan program ya. Ya. Kita tuliskan ringkasan kegiatan program wisata edukasi. Oke, nanti kalau ini, ini masih kacau balau nih Bu, proposal saya, nanti mana tahu mau ditambahkan boleh. Nah ini Bu, ringkasan programnya itu kegiatan program wisata edukasi akan dilakukan pada tengah semester bulan September, Oktober, ganjil. Program ini adalah program terjadwal setahun sekali di kelas 11 dengan paket, maksudnya yang punya paket mata pelajaran biologi di dalamnya. Setiap kelas yang akan mengelola keuangan dan pilihan kendaraan. Kayaknya belum pas deh, betul. Ringkasan kegiatan. Ringkasan kegiatan program di adalah
Terus, Maunya dijelaskan ya di setiap kelas Unimed apa aja ya? Iya, Bun. Maunya kita jelaskan ya di Unimed anak-anak itu ngapain aja ya? Enggak? Iya, Bun, boleh? Ya. Ya. Di dalamnya yaitu paket 2, 3, dan 4. Kami kalau SMA kan di kurikulum Merdeka kan Bu Manalu, kami kan sekarang nggak lagi IPA atau IPS, tapi kami pakai ini paket 1, 2, 3, 4. Nah di paket 1 biologi nggak ada. Paket 2, paket 3, dan paket 4 itu ada biologi. Tetapi tingkatannya otomatis berbeda karena di paket 4 itu ada informatika, tetapi di paket lainnya tidak ada. Kalau fisika hanya ada di paket 1. Kalau misalnya kimia hanya ada di paket 1, 2, 3. Nah seperti itu, yang paling banyak itu sebetulnya biologi. Alasan itu Ibu-ibu, Ya. saya potong sebentar, saya keluar dulu sebentar. Kayaknya ada gangguan di komputer saya, di laptop saya. Tapi ibu berdua sudah saya jadikan penyelenggara, jadi tidak masalah, rekamannya akan tetap jalan. Oh, itu yang saya khawatirkan. Enggak. Nanti kita udah 1 jaman ini kalau Saya keluar rekamannya dulu. hilang. Enggak, ibu udah saya jadikan penyelenggara, jadi tetap jalan dia. Saya keluar dulu sebentar, baru saya masuk lagi. Karena kayaknya laptop saya hidup mati. Oh gitu. Iya, Asal jangan perasaan Bapak aja hidup mati itu, Bang. Oh enggak. Itu namanya PHP itu, Pak. Saya keluar dulu sebentar ya. Iya, Pak Ade. Oke, silakan Pak Ade. Nanti saya gabung lagi. Apa kata utamanya? Kegiatan program wisata edukasi ini pakai bahasa Inggris lagi sok-sokan ini. Edukasi akan dilakukan pada tengah semester. Program ini di mana siswa akan melihat langsung penggunaan mikroskop dengan pembesaran 1 juta kali, Bu, jadi kaki-kaki belalang itu bulu-bulunya pun kelihatan. Iya, Bu. Iya. Mikroskop dengan pembesaran langsung, kemudian pembuatan preparat awetan baik hewan maupun tumbuhan. Berarti ini sudah terlaksana ya, Bunda? Sudah September dan Oktober ya? Iya. Kalau untuk semester ini kami tunda kayaknya mungkin bulan ini. Oh ya. Iya. Makanya untuk aksi nyatanya sebetulnya enak. Gampang ya, Bun. Cuman kan waktunya terlalu mepet sih sebenarnya ya. Pembuatan preparat awetan baik hewan maupun tumbuhan. Kemudian uji makanan yang mengandung beberapa bahan berbahaya seperti gitu ya, borak, ya. boleh, formalin dan pewarna buatan. Jadi kita masuk kita masuk 4 ruangan. Anak-anak itu mulai dari jadi setiap murid nanti dibagi menjadi 4 kelompok, satu kelompok di ruangan ini, jadi 4 ruangan penuh. Selesai berputar mereka, Bu.
Mereka Oh, jadi setiap kelompok nanti dapat. iya ya, Bun. Uh, Pendanaannya ini, Bun? Swadaya, peserta didik Oh, swadaya, Bu. Jadinya mereka misalnya kayak saya sudah mencanangkan dari bulan Agustus kan Bu, 2 bulan atau 3 bulan saya lempar ke anak-anak, mereka merespon, kemudian mereka akhirnya memilih untuk di Unimed karena banyak yang kita lihat, kemudian mereka sudah mulai menabung. Jadi bendaharanya itu bendahara kelas, kemudian uh, pemilihan untuk mulai dari kendaraan yang mereka sewa. Kebetulan anak SMA mungkin ya, Bu Manalu, sehingga saya tidak pernah mau memegang uang dengan alasan jangan sempat ada suujon atau bagaimana yang tadinya murni kita mau baik, terakhirnya kan penuh kecurigaan. Jadi saya tidak pernah mau. Jadi mereka iya, sendiri yang Bun. mengelola. Jadi setiap kelas itu ada pernah Bu Manalu, kebetulan dia anak salah satu pejabat lah, kabak lah taruh atau kepala dinas di Pemkap Iya. Kabupaten Sirge. Mereka menggunakan bus ini, bus Hmm, kabupaten. Jadi otomatis kutipannya per kelas itu kan lebih jatuhnya lebih murah. iya. Nah, seperti itu. Tetapi ada juga kelas lain yang ya mereka menghiasi itu, mereka sewa ya, musiknya sampai ke tolnya mereka Hmm, pegang sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator mereka. iya, iya, Bun. Mantap, Bun. Jadi di situ memang sih untuk kepemimpinan muridnya saya bebaskan gitu ya Bu. Cuman terkontrol lah maksudnya Bu kami sudah dapat bis, berapa biayanya? Segini Bu. Loh kok mahal kali? Paling saya bisa seperti itu. Di mana rupanya kalian sewa? Di Medan. Kenapa nggak cari yang di daerah Perbaungan atau apa? Paling saya kasih masukan seperti itu. Tapi Hmm. mau ambil. Ini disosialisasikan ke orang tua ya, Bun? Iya, karena ada surat nanti, ada surat perjanjian orang tua, surat izin dari orang tua, yang orang tua tanda tangani dibawa ke sekolah, dikembalikan di seperti itu. Nah, seperti itulah kurang Nah, lebih. sambil jalan lah Bu Adri. Ini anak-anak ini melakukan kunjungan ke Unimed. Ini seharian aja Bu ya? Artinya langsung pulang hari atau stay gitu, menetap 1 malam di apa baru besok baru pulang gitu? Tidak Pak, kami kumpul di sekolah itu jam 6 pagi, jam setengah 7 lah taruh. Begitu jam 7 teng, kita sepakat berangkat. Tidak ada yang dijemput di kebetulan misalnya Bu rumah saya kan di dekat pintu tol, nanti masuk tol tolong disinggahi saya, tidak boleh. Nah itu kesepakatan mereka sendiri yang buat kesepakatan Pak. Oh, Mereka rapat berarti titik kumpul di sekolah tetap ya, di berarti sekolah. berangkat sama-sama di sekolah. Sama-sama. Jadi karena dilepas sama kepala sekolah kan Pak. Oh, Bahkan di Unimed itu nanti saya kasih sama Bapak atau Ibu Instagram saya yang masuk di Unimed. Kebetulan saya bawa anak-anak, mereka masukkan ke program Unimed, kunjungan kami. Nah, di situ saya menjelaskan tujuannya, kemudian kepala sekolah juga memberikan sambutan. Coba dibaca dulu Bapak Ibu, atau saya bacakan ya. ya Ibu lah. Ringkasan kegiatan program wisata edukasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan program wisata edukasi akan dilakukan pada tengah semester. Yang kedua, program ini adalah program terjadwal. Yang ketiga, di mana siswa akan melihat langsung penggunaan mikroskop dengan pembesaran 1 juta kali, pembuatan preparat awetan, baik hewan maupun tumbuhan, uji makanan, sampai dengan kunjungan ke perpustakaan digital. Setiap kelas akan mengelola keuangan dan pilihan kendaraan atau akomodasi dan lain-lainnya. Secara mandiri ya Bapak Ibu. Yang bahkan beberapa tahun belakang ini Bu, anak-anak itu minta Bu kira-kira sampai di perpustakaan digital kita jam berapa? Kita makan siang dulu di bawah bus lah ya Bu, karena Unimed itu teduh. Kita
Jadi ada yang itu juga ada panitia kecil yang memang khusus konsumsi. Jadi mamanya yang masak, dia bawa. Jadi 6 kelas itu berupa-rupa lah makanannya, kami di situ jadi satu, kecuali guru, Bu. Kami kebetulan dapat uang jalan dari kepala sekolah, istilahnya uang makan. Biasa kami ke kantin, tapi nggak pernah, Bu. Biasanya kami numpang makan, karena dipanggil anak-anak, Bu, sini ada ayam bakar, Bu, sini ada ini. Duduk di situ rame-rame. Jadi gabung. Seperti itu setelah makan, sholat, kalau kami yang sholat, yang enggak, mereka dandan atau bagaimana lah gitu ya, Bu, namanya anak perempuan gitu, karena kita tetap pakai baju seragam. Kemudian kami ke perpustakaan digital, biasanya di perpustakaan digital itu kami ada penyambutan dan sebagainya, seremoni kurang lebih hampir 2 jam. Jadi sekitar jam 4, setengah 4 kami udah selesai. Anak-anak belum mau pulang, Bu. Mereka memang mereka ini di luar program itu mereka minta mampir dulu di Plaza atau di Gramedia. Kalau mereka sudah sepakat, kita gaskan, Bu. Nah, di situ mereka boleh bebas, bajunya bebas, sekitar jam 10 malam ya, Bun? Dan mereka dijemput oleh orang tua. Kalau murid yang rumahnya kebetulan terlewat oleh bus, di situ boleh turun, tetapi perginya tidak boleh dijemput di jalan, tapi pulangnya orang masih ada nunggu di pinggir jalan, mereka akan turun. Nah, seperti itu sih. Kata Gramedia jadi rinduin ke Gramedia, Bunda. Aduh, jadi seru sih, serunya gini. Begitu mereka sampai, ada yang makan pizza, ada yang makan apa namanya, anak-anak dia di kampung gitu kan, bukan nggak ada gitu ya, foto, ada yang setel abis dan sebagainya. Dan yang membuat saya tertarik itu, Pak, membawa anak-anak, karena kebetulan di kampung, di tempat saya ini, Pak, tingkat pernikahan dini itu kan tinggi. Saya kepengen mereka melihat kampus, ini loh kampus seperti ini loh orang kota seperti ini, happy enggak? Jadi termotivasi mereka untuk melanjutkan kuliah, itu sih kalau secara karakternya ya. Oke, kita lanjut kalau kita aduk-aduk. Boleh, Bu. Ini saya lanjut. Program ini dipilih karena apa? Lingkungan apa? Iya. Alasannya. Saya coba alasan saya coba dari proposal saya ya, Bapak Ibu, sehingga nanti tinggal perbaikan aja mungkin ya. Saya pikir, Bu, bisa kita sepakati aja dulu, Bu, alasan kegiatan ini karena mampu menumbuh kembangkan Bapak Ibu. Nah, ini kepemimpinan murid ya. Karena kegiatan ini mampu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Karena ide dari mereka, kemudian dirasakan oleh mereka sendiri. Ini nanti kita bisa perbaiki. Ya, di sini kan Pak, programnya ini kan kita selanjutnya kan yang dikembangkan dari 7 lingkungan ini, ada ini kan boleh lebih dari 1 ya, Pak ya. Yang pertama lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid. Kita keren nih Pak, 3 lingkungan rencana saya mau 7-7-nya. Ada yang kedua mana sih, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara arif, dan kemudian yang kedua lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Bagaimana Bapak Ibu, apa mau ditambah? Saya belum Kan ada 7 lingkungan. Saya tidak nampak editing, Ibu. Apakah jaringan ya kali ya? Oh ya? Iya, cuma 4 itu kegiatan sampai setiap kelas. Kalau di tempat saya, Bu, yang nampaknya itu ringkasan kegiatan program wisata edukasi,
Itu sampai garis datar 4. Oh, jadi yang barunya belum ya Pak? Mungkin Belum. jaringan. Nah, Kalau jadi Ibu Manalu sudahkah? nggak bisa saya komen Sudah, jadinya. Sudah ya kalau Bu Oh, Manalu. berarti tempat saya kalau Heeh. gitu jaringan. saya lancar, Bun. Ini jaringan. Kalau saya boleh sedikit Bapak Ibu, maaf izin mengulas lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid kan ada 7 ya, yang memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama lingkungan Ya. yang menyediakan kesempatan murid menggunakan pola pikir dan seterusnya. Dari 7 itu saya ambil 3. Bagaimana, ada Bapak Ibu mau nambahkan? Coba dibaca dulu. Saya izin sebentar ke belakang ya Bapak Ibu ya. Boleh, Bu, boleh. Nah, yang ini udah nampak, Bu. Boleh, Yang Bun. pertama memperluas wawasan dan pengetahuan ya. 4 lingkungan itu, dari ketiga lingkungan itu mana yang Bapak Ibu mau tambahkan atau mau dihapus atau bagaimana dari 7? Sebentar ya Pak. Coba di-scroll ke bawah, Bu. Saya lihat ada berapa yang udah masuk ya. Di sini ada 4 yang tampil ya. Memperluas wawasan pengetahuan, meningkatkan minat belajar dan Ya, motivasi, melatih keterampilan benar, ya, sosial benar Pak. dan Keterampilan kemandirian. sosial dan Nah, kemudian di ya, bagian 4 membangun karakter dan kembang kepribadian. Coba karakter dan kepribadian. di scroll ada nggak lagi di bawah itu? Masih masih ke kamar, masih ke belakang Pak Made. Oh iya iya iya. Kira-kira Mungkin bisa sedikit ya Bu tambahan ya. ya, Di sini ada yang Ibu tampilkan ada 4 ya. ada kebetulan ada 3 Pak. Yang pertama lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya sendiri. Oke Bu. Kalau dari saya, kalau misalnya kita tambah yang di poin Ya. kelima itu Bu, coba diangkat yang 5. Lingkungan yang membuka wawasan. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui kebutuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Nah, itu kan mereka kan wisata tadi kan edukasi ya. Dengan melihat kemajuan teknologi dan apa kan di situ wawasan mereka terbuka gitu. Gitu ya Pak. Nah, jadi mereka akhirnya bisa melihat jauh ke depan. Bagaimana Ibu Manalu? Saya tinggal tambahkan aja. Saya setuju Bunda dengan Pak Ade. Oke, kita tambahkan ya, berarti 4. Wah, keren. 4. Iya, 4 lingkungan sih. Izin 4 Kan lingkungan. Pak Ade, Bunda, kan dari izin yang mereka tidak pernah menemukan hal baru itu tadi kan, dengan kunjungan itu mereka melihat Ya. oh begini rupanya, oh perpustakaan digital, oh seperti ini rupanya perpustakaan digital, seperti inilah teknologi di laboratorium misalnya, sehingga wawasan mereka itu terbuka. Itu. Oke, siap. Nah, gitu ya. Alasannya tolong Bapak Ibu perhatikan, mana tahu ada yang salah saya. Di sini yang pertama alasan kita mengambil 4 lingkungan yang menumbuhkan student agency. Itu yang pertama memperluas wawasan dan pengetahuan. Karena wisata edukasi memungkinkan siswa untuk mengamati dan mempelajari objek secara langsung. Kan gitu ya Pak? Ya. Kemudian yang kedua meningkatkan minat belajar dan motivasi. Yang ketiga melatih keterampilan sosial dan kemandirian. Iya, iya Bunda. Ya. Kemudian yang keempat membangun karakter dan kepribadian. Kenapa saya bilang membangun karakter dan kepribadian? Di sini kan mereka menyisihkan uang jajannya. Kalau tidak salah saya itu 1 orang sampai 100.000, ada yang 120. Nah di sini kan kedisiplinan diri. Jadi bisa aja 1 hari mereka ada yang nabung 5.000, ada yang 3.000. Yang penting pas waktu mau berangkat tercapailah jumlah yang mereka inikan. Gitu. Kemudian menciptakan kenangan indah dan mempererat persahabatan. Lepas itu Bu.
Tunggu, ini kelebihan. Nggak mau pula. Oh, alah. Nah, ini Bu, yang kita buat, yang saya buat, tolong masukannya. Kebetulan ada diagram Y itu kan ada suara, pilihan, kepemilikan. Di sini suara membangun budaya saling mendengarkan, membangun kepercayaan diri bahwa setiap suara berharga dan layak didengar, memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan pendapat dan berdiskusi, mendiskusikan pengelolaan keuangan dan akomodasi, melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah dilakukan, dan melibatkan murid dalam menyusun kriteria penilaian. Karena setelah kami pergi, Bu, mereka harus buat paper, paper hasil dari kunjungan tersebut dari saya. Itu tugasnya. Semacam refleksi ya? Iya, semacam refleksi, benar Pak. Jadi apa yang mereka rasakan dan sebagainya itu mereka buat. Itulah penilaian pada saat pergi. Itu yang untuk suara. Untuk yang pilihan, saya membuat di sini membuka cakrawala murid bahwa berbagai pilihan atau alternatif dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menentukan keputusan. Karena tadi kan saya melempar beberapa tempat ya kan Pak. Nah, kemudian yang kedua, memberi kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya tentang apa yang mereka pelajari di Unimed itu. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan pada murid untuk memilih peran yang mereka ambil dalam kegiatan atau program tersebut. Jadi program tersebut Pak, ada ketua program per kelas. Jadi panitia kelas ada, panitia secara keseluruhan ada Pak. Jadi misalnya 11-3 ketua programnya, misalnya ketua kelas, sekretarisnya, dan bendaharanya. Tetapi secara keseluruhan nanti ada ketua sendiri, bendahara sendiri. Nah, seperti itu Pak. Kemudian yang keempat, memberikan murid kesempatan untuk memilih kelompok. Nah, jadi walaupun dia masing-masing kelas, tetapi mereka punya kelompok-kelompok kecil masing-masing yang akan bertanggung jawab kepada diri mereka dan kelompok mereka. Nah, seperti itu. Kemudian yang pilihan juga memberi kesempatan murid untuk mengelola pengaturan kegiatan. Nah, itu kan seperti saya katakan tadi, Bu, sayang Bu, busnya kan kita nyewanya 12 jam. Bagaimana kalau ada sisa waktu kita pergi ke sini? Nah, seperti itu. Dan itu kita ungkapkan kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah setuju pada dasarnya walaupun dengan beberapa catatan. Nah, seperti itu. Ada mau tambahan untuk pemilihan Bapak Ibu atau ada yang mau dihapus? Kayaknya udah pas Bu itu. Kayak dari saya juga pas Bunda. Oke, kemudian kepemilikan. Nah, kepemilikan ini saya coba yang pertama merespon dan menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari murid, sehingga terjadilah keputusan kita ke Unimed. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, menanyakan kepada murid apa yang mereka ketahui tentang topik yang akan dipelajari. Karena mereka paham, karena sesuai dengan capaian pembelajaran di kelas 11, otomatis mereka kan paham dan mengkoneksikannya dengan kepergian kita itu. Gitu. Nah, itu kepemilikan. Otomatis kan kalau karena topik itu dibahas di intrakurikuler di dalam ruangan, otomatis kan di kokurikuler hanya tinggal penguatan aja. Maka di situ ada mereka keterkaitan antara materi intra dengan ko yang kita lakukan di situ. Itu menimbulkan rasa kepemilikan. Kenapa diambil di kelas 11? Karena sesuai dengan materinya. Kalau kita ambil kelas 10, siswa kelas 10, mereka kan tidak ada pelajaran seperti mikroskop langsung atau preparat awetan, jadi nilai kepemilikannya otomatis lebih rendah dibanding kelas 11. Kemudian kami juga, Bu, Bapak membuat buletin di kelas. Momen-momen kebersamaan mereka, baik di laboratorium, di perpustakaan digital, bahkan di mall atau di Gramedia, mereka boleh cetak
dan mereka tempel sebagai kenangan di dalam kelas. Nah, kami jadi buat papan buletin sendiri yang saya minta izin sama wali kelas. Inilah pendidikan. Apakah ada masalah Bapak Ibu? Sudah mantap Bunda. Begitu jadinya. Bagaimana Pak Ade? Kalau dari saya terkait materi ini udah pas lah. Udah lagi. Oke. Baik, saya pikir udah cukup ya Bu Adri diskusi kita. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Rizka? Dari saya juga sudah cukup Pak Ade. Udah mantap. Ini hanya ini aja nih gitu kan. Tapi Bapak Ibu kalau yang ini di luar inilah saya nanya, yang kita ajukan ini boleh nggak ya kita buat aksi nyatanya ya? Atau aksi nyata kita program lain atau kegiatan lain kah? Mungkin saya pikir bisa-bisa aja kok, karena kemarin Fasil Pemandu tidak ada mengunci kita harus aksi nyatanya seperti ini Kak, masing-masing diberi kebebasan. Kalau mau diangkat dari aksi nyata pun bisa menurut saya. Oke. Iya, Ibu Manalu. Iya. Mungkin Bunda kendalanya nanti di dokumentasinya ya Bu. Ya. Kendala Bunda mungkin di dokumentasi, tapi kalau pelaksanaannya di bulan November ini ya semakin gampang dan mudah Bu. Iya ya. Tapi kalau nggak salah kemarin kan kita tidak sampai ke pelaksanaan kan. Iya. Kita rancangan gitu, rancangan kegiatan yang kita jadikan Benar. aksi nyata. Iya. Belum sampai ke pelaksanaan, kecuali CGP-nya mereka harus sampai ke situ karena ada pendampingan individu, ada lokakarya. Iya. Saya tangkap. Iya Pak. Untuk aksi nyata pun kita kan yang kita unggah nggak yang seperti ini, yang kita unggah kan Bagja. Rancangan Bagja. Disitulah dokumentasinya kali ya dalam bentuk video ya Bapak Ibu. Tinggal kalau tidak ada lagi kita gimana? Kita sepakat kita sudahi sesi diskusi kita Ibu. Pak Ade, Bu Manalu kita lebihkanlah 5 menit, takutnya perhitungannya nanti pas-pas sekali, fotonya kurang semenit. Rupanya 89 gitu. Kita lebihkanlah 5 menit gitu. Apa. Jangan pas-pas sekali timbangannya. Tapi kayaknya nggak diunggah ke time span ini kok. Kalau diunggah ke time span bakal nggak terpenuhi. Ya, karena di sini kan Pak Manalu dia di jam saya sih pas nih 90 menit 90 menit ya kan Ibu Manalu, kita lebihkan lah 1 atau 2 menit. 17.15 kan? Kita 17.15 kan sebetulnya pasnya kan? Nah, seperti itu. Karena tugas kita masih banyak lagi nih kan Pak, habis ini kita mengunggah hasil diskusi kan, kalau nanti Bapak sudah bisa mendownload atau kita mendownload di drive kita masuk, berarti kan kita upload paling lama besok. Due date-nya hari apa sih ya? Coba saya lihat dulu jadwal kita. Due date kita modul 3 untuk ruang kolaborasi tanggal nggak ada di sini. Nah, due date pengumpulan aksi nyata aja. Iya, hanya due date pengumpulan aksi nyata. Kalau kolaborasi di rekognisi itulah Bu, coba di rekognisi di bawah. Udah di rekognisi sudah Pak, cuman tidak ada sih due date-nya di sini. Due date-nya hanya aksi nyata sama post test. Berarti ini kalau udah bisa kita unggah nanti, tapi biasanya kan agak lama juga ini loh, bisa masuk di Google Drive rekamannya. Iya, nggak apa-apa, besok pun nggak apa-apa ya kan Pak. Biasanya besok baru bisa
full dia masuk. Nah, Iya. yang mau saya tanyakan, bisa nggak kita modif ya? Misalnya kita edit ya videonya, kita kasih video pembuka baru, atau mentah-mentah aja kita upload gitu ya? Kayaknya mentah aja deh Pak Ade. Mentah ya? Ya, bagaimana Bu Manalu? Nah, saya setuju dengan Pak Ade, Bunda. Dikenalkan kita 3, Bun. Nanti ibu itu nggak kenal kita. Jadi kita edit kayak video yang, kan ada video yang saya kirim itu kan ada, udah saya edit itu ya belum ya? Oh gitu ya, boleh terserah. Pokoknya muka saya kayak Wulan Guritno, muka Burista kayak Wulan Jamila. 8 November, Bunda. Oh ya, di sini. Di 8 Oktober udah lewat. 8 November, 2 Oh, hari 8 lagi. November. Iya, 8 November. 8. Oh iya. 8 Berarti- November. Terus saya lihat di RMS. Oh gitu, di LNS. Iya. Oke deh. Berarti 2 hari lagi batas ya? Tadi Pak Ade menjadikan kita co-host dari awal ya, Pak? Oh iya, Jumat. Nggak apa-apa, nanti saya buka lagi apanya nanti. Oke, Pak. Siap. Saya buka lagi aksesnya, nanti saya kirim lagi linknya ke orang ibu. Pokoknya enaknya kalau sama guru SMK itu kalau untuk teknologi Berinovasi ya kan, Bun? iya betul lah dek. Gimana supaya hasilnya bagus? Udah jago-jagonya 3-3-nya ini semua. Nah, ada juga sih kemarin saya lihat orang berbagikan Pak Ade, Bunda, satu singkat dia selama 1 menit, program yang Bunda sampaikan itu tadi dibuat dalam satu slide, baik itu Canva ataupun PowerPoint, dia dibuat seperti video, hanya durasinya 1 menitan gitu Pak Ade. Bunda. Oke. Pak Ade lah itu. Oke lah, kita lihat lah nanti mana bisa. Saya nggak tahu rekaman layar saya pertama entah bagus atau enggak tadi, karena ada gangguan hidup mati laptop saya. Itu. Tapi kalau rekaman Truecall yang seperti ini tetap jalan gitu. Tetap jalan. Buktinya kan ketika saya keluar tadi off, kan masih tetap terekam ya, masih ada, masih hidup. Orang ibu masih bisa zoom gitu, nanti saya udah keluar kan, rekamannya masih jalan. Katanya rekamannya utuh itu nggak apa-apa. Nanti kalau yang masalah editnya ini nanti yang apa tadi, yang pertama mungkin ada gangguan dikit. Saya lihat nanti apakah berhasil masuk tersimpan di drive saya. Karena rekaman layarnya bagus memang, karena semua peserta itu nampak rekamannya. Beda kalau rekaman zoom kan, berarti hanya yang ngomongnya aja yang nampak. Itu. Kalau yang rekaman layar itu kan nampak semua aja pesertanya. Iya betul. Seperti yang saya kirim di kita itu yang barusan di WA kita. Iya. Ini pun dari WA udah saya kirim ya, Bapak Ibu, hasil diskusi kita ya. Oke, Bu. Beserta diagram Y-nya juga udah tak kirim. Oke, kita ada 9 menit lagi, udah pas 17.30 ya. Kita tutup ya, supaya pas. Kayaknya udah bisa kita tutup deh Pak Ade. Udah bisa ya. Nanti saya pandu dulu ya dari sini penutup sebagai refleksi saya di diskusi kita ini, Bapak Ibu. Saya mau berrefleksi sebentar. Pertama, di diskusi ini perasaan saya senang ya, Indra bisa satu kelompok dengan ibu-ibu yang luar biasa ini, rekan-rekan Pasil yang cap jempol semua nih. Hari ini saya mendapatkan pengalaman baru terkait profil-profil sekolah, terutama yang kegiatan ini ya. Ini juga jujur aja belum pernah saya temukan ya di sekolah saya, kegiatan yang sederhana saja, mungkin kunjungan ke museum belum pernah, atau kunjungan keluar sekolah lah. Paling kalau ada kunjungan kegiatan di luar sekolah itu karena kegiatan magang saja, karena namanya juga SMK kan.
berarti magang aja di dunia industri. Tapi kalau fokus kegiatan semacam kunjungan seperti ini, misalnya di perpustakaan daerah atau di laboratorium misalnya, atau di museum misalnya kan, Pak, belum pernah. Makanya tadi saya di awal tertarik menawarkan usulan dari kegiatan dari sekolah Ibu Adri ini untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi kita gitu. Selama diskusi ini saya mengucapkan juga terima kasih pada teman-teman berdua. Senantiasa kolaborasi kita ini luar biasa. Mungkin ini diskusi kita yang terakhir kayaknya secara resminya gitulah. Karena kenapa? Karena ini sudah di penghujung kegiatan. Nah, besok-besok paling kalau ketemuan pun dielaborasi ya. Tapi saya lihat belum pernah kita disamakan dalam satu ruang elaborasi. Ya, belum pernah. Jadi mungkin ini diskusi kita di sesi terakhir di angkatan. Nah, dari saya itu mungkin selama kekurangan, selama diskusi kelemahan-kelemahan yang di sesi pertama dan di sesi ini, ya saya mohon dimaklumi juga lah. Kalau ada kekurangan saya, semoga ini bisa menjadi perbaikan saya ke depan. Dari saya itu aja refleksi dari saya. Mungkin ada dari Ibu juga. Persilakan. Saya nomor 2, Bunda. Silakan, Ibu. Singkat refleksi dari saya, terima kasih juga bisa berkolaborasi, berdiskusi bersama Pak Ade dan Ibu Adri dan Bunda. Luar biasa. Benar yang disampaikan Pak Ade, Bunda. Mungkin saya tingkat sekolah dasar. Saya lihat program yang luar biasa itu menjadi masukan bagi saya. Saya juga bisa berbagi praktik baik, meningkatkan motivasi siswa saya nantinya dengan membagikan ini supaya mereka tertarik untuk melanjutkan sekolah sampai dengan jenjang perkuliahan nanti. Kita ceritakan mereka semangat ke tingkat sekolah menengah pertama, ke tingkat menengah atas, sampai nanti duduk di bangku kuliah. Amin. Tingkat sekolahnya seperti itu. Banyak hal tadi dari profil yang disampaikan menjadi masukan bagi saya untuk juga boleh berbagi praktik, meningkatkan kreatifan, inovasi bagi rekan guru saya, menciptakan satu program-program mereka di sekolah seperti itu. Mohon maaf pada Pak Ade, Bunda, jika selama kita berdiskusi ada hal yang kurang. Semoga kita dipertemukan nanti di sesi pemahaman persamaan persepsi ya, mungkin ya kan Pak Ade, Bunda, untuk panen raya mungkin mudah-mudahan kita diundang. Di sana kita bisa bertemu, bercanda, meluapkan semua emosi jiwa dan raga. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Bapak dan Bunda berdua. Sama-sama, Ibu. Dari Ibu Adri mungkin. Kalau saya, Bapak Ibu masih muda, berbuat banyak, berbuat hal yang baik, terus maju, terus menebar kebaikan. Untuk yang muda-muda ini tetap semangat. Saya mohon maaf jika ada salah cakap atau tindakan saya mohon maaf. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ade dan Ibu Manalu. Buat kita dulu ya. Oke, siap. Kita sudah di sisi untuk tadi kita sudah berdiskusi. Mungkin kita sesi foto ya kepada Ibu Rista, mungkin bisa klik sebelum kita. Siap, Pak Ade. Apa untuk ini? Gaya? Bagaimana gaya kita, Bunda? Begini ya? Begini Pak Ade, sarang beo.
Oke. Usia boleh tua, tapi jiwa harus muda. Biasa Bunda, baik. Sudah selesai. Baik, kita tutup ya. Iya Pak, silakan. Baik, ibu-ibu semua, buat kita di kelompok 2 ini demikian diskusi kita. Segala kekurangan di diskusi kita ini kita berbenah diri. Semoga bisa menjadi kita lebih baik ke depannya. Amin. Selama saya memandu juga, kekurangan. Akhir kata dari saya menyampaikan salam dan bahagia. Bobu. Salam bahagia yang Horas. berkah. Izin saya